Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zoins, terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi di channel Zona Info. Kematian misterius dan eksperimentasi yang berakhir tragis selalu menjadi cerita yang menarik untuk diungkap. Seperti beberapa kisah nyata yang akan kita bahas kali ini, di mana kita akan memasuki dunia yang sedikit berbeda dibanding episode-episode sebelumnya. Ini adalah cerita ataupun kasus kematian aneh dan eksperimen berujung maut yang akan membuat kita berpikir sejenak. Kita akan memasuki dunia di mana kebenaran menanti untuk diungkap. Seorang pria bernama Sonny Graham yang berasal dari Amerika Serikat menderita penyakit jantung dan tengah berada di ambang kematian, hingga sangat membutuhkan jantung dari seorang pendonor. Beruntung dokter memberitahu kalau jantung donor itu telah ada. Graham pun menjalani operasi transplantasi jantung. Peristiwa itu terjadi pada 12 tahun silam. Pendonor jantung bernama Terry Cadell, 33 tahun, tewas karena bunuh diri dengan menembak kepalanya. Operasi transplantasi jantung pun berjalan sukses. Setelah itu, Graham menghubungi badan donor organ. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Cadell. Graham lantas diberitahu alamat keluarga Cadell. Selanjutnya, Graham menulis surat untuk istri mendiang Cadell, Cheryl, 33 tahun. Siapa sangka saat berjumpa keduanya jatuh cinta dan akhirnya menikah pada 2004. Mereka kemudian tinggal di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Dalam sebuah artikel koran yang dimuat pada tahun 2006, Graham mengatakan dirinya merasakan kedekatan instan yang tidak biasa ketika bertemu Cheryl. Graham merasa seperti telah mengenal selama bertahun-tahun, serta tidak bisa memalingkan pandangan dari Cheryl dan terus menatapnya. Namun, 12 tahun setelah operasi transplantasi jantung itu dilakukan, kehidupan Cheryl kembali diguncang tragedi. Graham yang telah menjadi suaminya melakukan hal yang persis sama dengan mendiang suami pertamanya, Cadell. Graham tewas bunuh diri dengan cara menembak dirinya. Kematian Graham yang mendadak itu sangat membingungkan teman-temannya. Mereka tidak melihat tanda-tanda depresi pada diri Graham sebelum kematiannya. Menurut para ilmuwan, ada lebih dari 70 kasus yang dilaporkan mengenai pasien transplantasi yang meniru beberapa sifat kepribadian pendonor organnya. Nora Vincent terlahir sebagai perempuan normal pada tahun 1968 di Detroit, Amerika Serikat. Nora sempat menghabiskan masa remaja di London lalu mengambil kuliah di jurusan filsafat di Williams College, Massachusetts, Amerika Serikat. Pada saat di bangku kuliah, Nora gemar menulis tentang esai-esai dengan topik seputar gender dan identitas di media-media seperti Los Angeles Times, The Village Voice, dan The Advocate. Di tahun 2003, Nora mencoba memenuhi rasa penasarannya dengan menjadi laki-laki. Ia memotong cepak rambutnya, berlatih angkat beban untuk membentuk otot di dada dan punggungnya, menyembunyikan tonjolan buah dadanya dengan memakai sport bra yang super ketat, dengan mengenakan sabuk yang tersambung dengan penis prostetik. Nora mempersiapkan eksperimennya tersebut dengan matang dan sungguh-sungguh. Ia bahkan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk berlatih vokal di Juilliard School di Manhattan, demi bisa mengubah suaranya menjadi selayaknya suara laki-laki yang berat, dalam, dan tebal. Nora pun lalu memulai petualangannya mengenakan pakaian dan berlaga selayaknya laki-laki. Ia ikut komunitas bowling yang beranggotakan mayoritas laki-laki kelas pekerja. Di sana ia dicap sebagai gay karena gaya lemparannya yang masih terlihat kemayu. Meski begitu, teman-teman lelakinya tetap memberi dukungan pada dirinya untuk terus berlatih bowling. Dalam eksperimennya itu, ia juga mencoba melakukan pekerjaan kelas buruh, menjadi salesman dan menjual produk secara door-to-door dengan partner lelakinya. Ia bahkan sempat mencoba pergi ke strip club dan mengencani perempuan dengan memakai nama Ned, tapi ajakan kencannya lebih sering mendapat penolakan. Nora lalu menuliskan pengalamannya menjadi laki-laki selama 18 bulan tersebut dalam buku bertajuk Self-Made Man yang diterbitkan pada tahun 2006.
Dalam eksperimennya tersebut, ia kemudian menyadari bahwasanya menjadi perempuan utuh sejatinya lebih diuntungkan dibandingkan menjadi seorang lelaki. Menjadi seorang perempuan baginya merupakan sebuah privilege, dan menjadi seorang lelaki baginya adalah sebuah penderitaan. Menurut pengalamannya, lelaki memiliki problem yang lebih berat daripada perempuan. Mereka kerap terasingkan dan tidak bisa bebas dalam menunjukkan perasaannya. Baginya, lelaki butuh dicintai. Mereka membutuhkan simpati dan support dari orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana yang ia rasakan saat menjadi laki-laki. Nora merasa begitu terasingkan dan karena kebablasan dalam melakukan pendalaman karakter sebagai seorang lelaki, Nora pun mengalami disosiasi diri. Ia kemudian memeriksakan kesehatan mentalnya oleh dokter. Nora didiagnosis mengalami depresi. Ia pun berakhir menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Saat dirawat di rumah sakit jiwa, Nora ternyata masih rajin menulis. Ia menulis 2 novel berjudul Thy Neighbor pada tahun 2012 dan Adeline di tahun 2015, yang kesemuanya bernuansa gelap. Thy Neighbor bercerita tentang seorang penulis alkoholik yang menganggur dan menghabiskan hari-harinya dengan memata-matai tetangganya, sambil mencoba memecahkan misteri kematian orang tuanya yang tewas bunuh diri. 3 tahun kemudian, Nora menerbitkan novel keduanya, Adeline. Melalui karya tersebut, Nora membayangkan pergulatan batin Virginia Woolf ketika menjemput ajalnya. Ketika Woolf berjalan menuju sungai dekat tempat tinggalnya di Sussex, Inggris, lalu memenuhi sakunya dengan batu-batu, lalu menenggelamkan diri ke dalam sungai. Nora sendiri mengakui bahwa seringkali dirinya menyublim menjadi karakter yang ada di dalam karya-karyanya. Dan bagi Nora, Adeline bukanlah sekedar karya fiksi, melainkan juga suicide note-nya. Maka tak mengejutkan ketika Nora Vincent kemudian dikabarkan bunuh diri seperti diberitakan. Ia melakukan bunuh diri dengan bantuan medis di sebuah klinis di Swiss pada Juli 2022. Tapi kematiannya baru diumumkan oleh kawannya Justin Hardy sebulan kemudian. Banyak peneliti sejak dulu melakukan berbagai macam eksperimen untuk mengetahui ilmu pengetahuan baru, termasuk yang dilakukan oleh psikolog hewan bernama Winthrop Niles Kellogg dan istrinya Luella terhadap bayi mereka. Winthrop bersama istrinya melakukan eksperimen aneh yang berakhir miris pada tahun 1930-an silam. Dalam laporan yang dimuat di medium.com, keduanya membesarkan putra mereka bernama Donald yang berusia 10 bulan dengan bayi simpanse yang bernama Gua yang berusia 7,5 bulan secara bersamaan. Keduanya dibesarkan layaknya sepasang kakak adik. Eksperimen itu dimulai pada tanggal 26 Juli 1931. Winthrop menyambut kedatangan Gua di rumahnya dan akan dibesarkan bersama Donald dengan konsep kakak adik. Eksperimen itu diklaim dilakukan dalam upaya untuk melihat apakah lingkungan akan mempengaruhi perkembangan simpanse dan sejauh mana mereka bisa menyerupai manusia. Winthrop bersama istrinya yang juga psikolog melakukan tes demi tes kepada Donald dan Gua selama 12 jam sehari, 7 hari seminggu. Tes dilakukan selama 9 bulan berikutnya. Donald dan Gua dibesarkan dengan cara yang sama persis, mulai dari mengenakan baju bayi, duduk di kursi tinggi, tidur di ranjang, dan mendapat ciuman selamat malam. Gua juga diperlakukan sesuai apa yang dilakukan orang tua saat membesarkan bayi perempuannya. Dia juga rutin memeriksa tekanan darah, ingatan, ukuran tubuh, coretan, refleks, persepsi kedalaman, vokalisasi, penggerak, reaksi terhadap gelitik, kekuatan, dan ketangkasan manual. Winthrop juga menguji kemampuan memecahkan masalah, rasa takut, keseimbangan, perilaku bermain, memanjat, ketaatan, menggenggam, pemahaman bahasa, rentang perhatian, dan lain-lain. Winthrop juga akan mengetuk kepala Donald dan Gua dengan sendok untuk mendengar perbedaan suara tengkorak keduanya. Dia juga akan membuat suara keras untuk melihat reaksi siapa yang akan lebih cepat. Mereka bahkan mencoba meyakinkan Gua untuk tidak memakan gelembung sabun dengan memasukkan sebatang produk sabun ke mulutnya layaknya orang tua melarang anaknya untuk tidak melakukan hal-hal aneh. Percobaan juga dilakukan dengan Gua dan Donald diletakkan di kursi tinggi dan diputar-putar sampai mereka mulai menangis.
Mereka juga didorong menyelesaikan tes lain yang lebih sulit, termasuk dimasukkan ke dalam labirin dan dipaksa keluar dengan rintangan yang berubah-ubah di sekitar mereka. Dari berbagai tes, gua unggul dibanding dengan Donald. Tapi setelah mereka berumur 1 tahun, segalanya mulai berubah. Keuntungan fisik gua perlahan-lahan dikalahkan oleh kemampuan Donald untuk merumuskan kata-kata. Para dokter segera menyadari bahwa mereka telah mencapai batas kecerdasan simpanse. Sayangnya, eksperimen ini dihentikan pada 28 Maret 1932 dengan menyisakan tanda tanya bagi para peneliti. Banyak desas-desus menyelimuti penghentian eksperimen ini. Salah satunya soal gua tidak menunjukkan tanda-tanda belajar bahasa manusia. Sebaliknya, Donald malah meniru suara-suara dan gerakan-gerakan adiknya. Luella disebut menjadi semakin khawatir, Donald menjadi lebih seperti simpanse ketimbang manusia. Gua dan Donald akan bergulat dengan cara yang lebih mirip simpanse. Gua bahkan telah mengajari kakak laki-lakinya cara memata-matai orang di bawah pintu. Bahkan Donald akan mendengus dan menyalak jika dia ingin lebih banyak makanan. Pada akhirnya, gua diusir dan dikembalikan di koloni primata Orange Park melalui proses rehabilitasi bertahap di usianya yang 3 tahun. Di sisi lain, tidak ada informasi detail mengenai Donald dan tumbuh kembangnya. Satu hal yang pasti, Donald dikabarkan meninggal dunia pada usia 43 tahun pada tahun 1973 dengan cara bunuh diri. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa terkadang sebuah eksperimen juga memiliki konsekuensi yang sangat serius dan bahkan berakibat fatal. Kita harus selalu mengutamakan etika dan keselamatan dalam melakukan eksperimen, baik itu dalam konteks media maupun ilmiah. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan bijaksana. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika kamu punya saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar untuk membangun channel ini lebih dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat and see you on the next video. Ciao.